Cerita dimulai. Clara duduk dengan gugup di depan meja resepsionis, menunggu panggilan wawancara kerja. Ia baru saja diterima sebagai asisten administrasi di perusahaan besar milik Anton Wijaya, CEO yang terkenal dingin dan perfeksionis. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja. Namun, nasib buruk menimpanya sejak awal. Sepatu haknya patah di depan lift, membuat dokumen penting yang ia bawa jatuh berserakan. Saat ia panik mengumpulkan dokumen itu, pintu lift terbuka, dan seorang pria dengan jas mahal berdiri dengan tatapan tajam. Itu adalah Anton. Tanpa bicara, ia hanya melirik sekilas pada Clara, sebelum menginjak salah satu dokumen yang terjatuh dan masuk ke dalam lift. Clara merasa malu, tapi ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Pak, dokumen itu penting." Anton hanya menoleh dingin, meletakkan dokumen yang diinjak ke meja resepsionis, dan berkata, "Pastikan ini tidak terjadi lagi." Tanpa sadar, Clara telah membuat kesan pertama yang buruk pada bosnya yang baru. Hari pertama Clara berjalan lebih buruk dari yang ia bayangkan. Dalam tugasnya mengorganisasi arsip, ia tanpa sengaja menempatkan dokumen penting di folder yang salah. Ketika Anton membutuhkan dokumen itu untuk rapat penting, ia menemukannya dengan catatan Clara yang bertuliskan, "Maaf kalau berantakan." Anton memanggil Clara ke ruangannya. Tatapannya dingin seperti es, suaranya tenang namun menusuk. "Apakah Anda tahu betapa pentingnya dokumen ini?" tanyanya. Clara tergagap, Saya pikir sudah menempatkannya di tempat yang benar." "Berpikir tidak cukup," jawab Anton dengan tajam. "Kalau Anda tidak bisa melakukan tugas sederhana seperti ini, saya tidak tahu apa gunanya Anda di sini." Meskipun hatinya hancur, Clara berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Ia yakin bisa membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar pegawai ceroboh. Anton memberikan Clara tugas untuk mengatur catering rapat dengan klien penting. Namun, karena kesalahpahaman, Clara memesan menu makanan yang salah, termasuk hidangan yang mengandung bahan yang alergi bagi salah satu klien. Insiden itu hampir membuat kesepakatan bisnis gagal. Anton memanggil Clara lagi, kali ini dengan kemarahan yang terlihat jelas di wajahnya. "Apakah Anda mengerti betapa pentingnya kesepakatan ini?" bentaknya. Clara menunduk, matanya berkaca-kaca. "Saya minta maaf, Pak. Saya benar-benar tidak sengaja." Namun, yang mengejutkan Anton adalah ketika Clara dengan berani menawarkan diri untuk memperbaiki kesalahan itu. Ia bekerja ekstra keras, menghubungi catering baru, dan bahkan meminta maaf langsung kepada klien. Meskipun masalah terselesaikan, Anton tetap tidak percaya bahwa Clara akan bertahan lama di perusahaannya. Meskipun Anton masih kesal, ia memutuskan untuk memberikan Clara kesempatan kedua. Baginya, tidak ada gunanya memecat seseorang yang mungkin masih bisa berkembang. Ia menginstruksikan Clara untuk membantu proyek kecil, berharap ini akan menjadi pelajaran baginya. Clara, di sisi lain, melihat ini sebagai peluang untuk membuktikan dirinya. Ia mulai bekerja lebih keras, meskipun rasa gugupnya tidak kunjung hilang setiap kali harus berhadapan dengan Anton. Rekan-rekan kerja Clara memperingatkannya untuk tidak terlalu berharap. "Anton Wijaya tidak pernah memaafkan kesalahan," kata salah satu kolega. Namun, Clara tetap optimis. Baginya, setiap orang bisa berubah, termasuk bos yang berhati beku. Anton duduk di ruangannya yang megah, memeriksa laporan yang baru saja diserahkan Clara. Ia menghela napas panjang saat melihat catatan tambahan yang ditulis Clara di margin halaman, "Maaf kalau ini masih kurang tepat, Pak. Saya akan memperbaikinya lagi jika perlu." Bagi Anton, pesan itu terasa aneh. Kebanyakan karyawan akan menyerahkan laporan seadanya tanpa komentar, apalagi secara sukarela mengakui kemungkinan adanya kesalahan. Ia tidak tahu apakah Clara terlalu jujur atau terlalu polos untuk memahami tekanan yang ia hadapi sebagai CEO. Hari itu, Anton memutuskan untuk memanggil Clara ke ruangannya. Ketika Clara masuk, ia tampak sedikit gugup, seperti biasa. Tangannya memainkan ujung buku catatannya, kebiasaan yang Anton perhatikan setiap kali ia berada dalam tekanan. "Saya sudah membaca laporan Anda," kata Anton dengan nada datar. "Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki." Clara mengangguk cepat, membuka bukunya, siap mencatat. "Tentu, Pak. Tolong beritahu saya, apa yang salah?" Anton terdiam sejenak. Biasanya, respons seperti ini membuatnya kesal, ia merasa harus menjelaskan hal-hal yang menurutnya sudah jelas.
Namun, kali ini ia memperhatikan sesuatu yang berbeda, mata Clara penuh dengan semangat belajar. Angka pada halaman 3 tidak konsisten dengan data pada tabel di halaman 5, jelas Anton, menunjuk ke layar komputernya. Dan analisis Anda terlalu dangkal. Anda hanya memberikan deskripsi, tidak ada rekomendasi solusi. Clara mengangguk, menulis dengan cepat. Baik, Pak, saya akan memperbaikinya segera. Anton mengangkat alisnya. Tidak ada alasan. Tidak ada pembelaan diri. Clara terkejut sejenak sebelum menjawab, jika saya membuat kesalahan, berarti itu sepenuhnya tanggung jawab saya, Pak. Saya hanya ingin memastikan pekerjaan saya bisa membantu, bukan menyulitkan Anda. Jawaban itu membuat Anton terdiam. Selama bertahun-tahun ia memimpin perusahaan, tidak banyak orang yang berani mengakui kesalahan tanpa mencoba mencari alasan. Kebanyakan justru akan menyalahkan faktor lain atau bahkan orang lain. Tapi Clara berbeda. Anton memutuskan untuk menguji Clara lebih jauh. Baiklah, katanya akhirnya. Saya ingin Anda memperbaiki laporan ini dalam 2 jam. Dan pastikan tidak ada kesalahan kali ini. Jika Anda berhasil, mungkin saya akan mempertimbangkan untuk memberikan tugas yang lebih penting di masa depan. Wajah Clara sedikit pucat. 2 jam, Pak? Tanyanya, suaranya hampir bergetar. Itu masalah Anda, jawab Anton dengan dingin. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu, jangan harap Anda bisa bertahan lama di perusahaan ini. Clara keluar dari ruangan dengan langkah cepat. Anton memperhatikan punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu. Ia merasa aneh. Biasanya, ia tidak peduli pada siapapun yang bekerja untuknya. Namun, ada sesuatu tentang Clara, kegigihannya, kejujurannya, atau mungkin keberaniannya menghadapi tantangan, yang membuatnya sedikit terusik. Di luar ruangan, Clara langsung membuka laptopnya dan mulai bekerja dengan panik. Ia tahu 2 jam adalah waktu yang sangat singkat, tetapi ia tidak ingin mengecewakan Anton lagi. Clara menghubungi beberapa kolega untuk memeriksa ulang data, mengkoreksi tabel, dan menambahkan rekomendasi yang diminta. Ia bekerja keras, bahkan menolak ajakan makan siang dari rekan-rekannya. Saat waktu hampir habis, Clara mengetuk pintu ruang Anton lagi. Tangannya sedikit gemetar saat ia menyerahkan laporan yang telah direvisi. Anton mengambil laporan itu tanpa berkata apa-apa, membaca dengan seksama. Clara berdiri dengan gugup di depannya, memperhatikan ekspresi dingin yang tidak pernah berubah dari wajah bosnya. Setelah beberapa menit, Anton menutup laporan itu dan meletakkannya di meja. Cukup baik, katanya singkat. Clara hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Cukup baik, Pak, ulangnya, dengan nada bingung. Itu bukan pujian, tambah Anton dengan nada datar. Masih ada ruang untuk perbaikan. Tapi kali ini, Anda tidak membuat kesalahan fatal. Meskipun terdengar dingin, bagi Clara, komentar itu adalah semacam kemenangan kecil. Ia tahu Anton sangat jarang memberikan pengakuan, bahkan dalam bentuk sekadar, cukup baik. Setelah Clara keluar dari ruangan, Anton duduk kembali dan memikirkan interaksi tadi. Ada sesuatu dalam kegigihan Clara yang mulai membuatnya mempertimbangkan ulang pendekatannya sebagai pemimpin. Biasanya, ia tidak akan memberi kesempatan kedua bagi karyawan yang membuat kesalahan. Namun, Clara telah membuktikan bahwa ia layak mendapatkan lebih dari sekadar toleransi. Untuk pertama kalinya, Anton berpikir untuk mengubah sedikit pendekatannya, bukan demi Clara, tapi mungkin demi dirinya sendiri. Setelah mendapatkan komentar, cukup baik, dari Anton, Clara merasa seperti mendapatkan angin segar. Meskipun itu jauh dari pujian, bagi Clara, itu adalah pertanda bahwa usahanya tidak sia-sia. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus memperbaiki kinerja, tidak peduli seberapa sulitnya bekerja di bawah tekanan Anton. Hari-hari berikutnya, Clara mulai mengambil inisiatif lebih banyak. Ia mulai datang lebih pagi untuk memastikan semua dokumen sudah rapi dan menyiapkan laporan yang mungkin akan diminta Anton. Meskipun ia masih sering membuat kesalahan kecil, ia tidak lagi takut untuk bertanya atau meminta bantuan kolega. Namun, sifat cerobohnya masih sulit dihilangkan sepenuhnya. Suatu hari, Clara secara tidak sengaja menjatuhkan secangkir kopi di meja rapat sebelum klien penting tiba. Dengan panik, ia berusaha membersihkannya sebelum Anton melihat. Tapi sial, Anton masuk ke ruangan tepat saat ia sedang mencoba menyeka kopi yang membasahi beberapa dokumen. Anton menghela napas panjang.
Clara, katanya dengan suara tenang namun tajam. Apakah setiap tugas sederhana pun terlalu sulit untuk Anda? Clara menunduk, merasa malu. Saya minta maaf, Pak. Saya akan mengganti dokumennya segera. Dan bagaimana Anda akan memastikan ini tidak terjadi lagi? Tanya Anton, melipat tangannya di depan dada. Clara terdiam, lalu menjawab dengan jujur, saya akan lebih berhati-hati, Pak. Dan mungkin, membawa kopi dalam gelas tertutup mulai sekarang. Anton terkejut mendengar jawaban itu. Alih-alih memberikan alasan atau mencoba menyalahkan keadaan, Clara langsung mencari solusi. Sekali lagi, Clara menunjukkan bahwa ia bukan hanya ceroboh, tetapi juga cepat belajar. Pastikan Anda melakukannya, kata Anton akhirnya. Dan bersihkan kekacauan ini sebelum klien tiba. Clara mengangguk dan segera bergerak. Ia berhasil mengganti dokumen yang basah tepat waktu, dan rapat berjalan lancar. Meskipun ia tidak mendapat ucapan terima kasih, Clara merasa lega karena berhasil memperbaiki kesalahannya. Sementara itu, Anton mulai menyadari bahwa sikap Clara yang tidak pernah menyerah membuatnya berbeda dari karyawan lain. Kebanyakan orang akan merasa terintimidasi dan memilih berhenti jika terus-menerus dimarahi. Tapi Clara selalu kembali dengan semangat yang sama, bahkan lebih besar. Malam itu, saat duduk di ruang kerjanya yang sunyi, Anton membuka catatan pribadinya. Ia jarang mencatat tentang karyawan, tetapi hari itu ia merasa perlu menuliskan sesuatu. Clara, tidak sempurna, sering ceroboh, tapi memiliki potensi. Perlu diamati lebih lanjut. Anton mulai merasa ada yang berubah dalam dirinya. Biasanya, ia tidak akan peduli pada pegawai yang sering membuat kesalahan seperti Clara. Namun, kali ini ia merasa perlu memberi Clara lebih banyak kesempatan. Hari berikutnya, Anton memutuskan untuk menguji Clara lagi. Ia memberinya tugas menyusun presentasi penting untuk rapat direksi. Itu adalah tugas yang sangat berat untuk seorang asisten administrasi, tetapi Anton ingin melihat sejauh mana Clara bisa berkembang. Ketika Clara menerima tugas itu, ia terkejut sekaligus takut. Ia tahu Anton tidak akan mentolerir kesalahan pada proyek sebesar ini. Namun, ia juga merasa ini adalah peluang untuk membuktikan dirinya. Selama 3 hari, Clara bekerja keras. Ia membaca laporan-laporan lama, meminta saran dari kolega, bahkan begadang hingga larut malam untuk memastikan semua data akurat. Meskipun lelah, ia merasa puas dengan hasil akhirnya. Pada hari presentasi, Clara berdiri di depan direksi dengan gugup, tapi berusaha keras menyembunyikan rasa takutnya. Anton duduk di kursi utama, memperhatikan dengan mata tajam. Saat Clara mulai berbicara, suaranya gemetar, tapi ia berhasil menjelaskan poin-poin penting dengan jelas. Ketika presentasi selesai, ruangan itu sunyi. Clara menunggu dengan cemas, takut mendengar kritik dari Anton atau anggota direksi lainnya. Namun, salah satu direksi tiba-tiba bertepuk tangan. Presentasi yang bagus, kata salah satu dari mereka. Data Anda sangat jelas, dan analisisnya sangat membantu. Clara hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia melirik Anton, berharap mendapatkan reaksi darinya. Namun, wajah Anton tetap datar, meskipun ia sedikit mengangguk sebagai tanda persetujuan. Setelah rapat selesai, Anton memanggil Clara ke ruangannya. Anda melakukan pekerjaan yang baik, katanya singkat. Clara terkejut. Itu adalah pertama kalinya ia mendengar pujian dari Anton, meskipun nadanya tetap dingin. Terima kasih, Pak. Saya akan terus berusaha. Anton memandang Clara sejenak, lalu berkata, jangan membuat saya menyesal telah memberi Anda tanggung jawab ini. Setiap kesalahan adalah pelajaran, tetapi hanya jika Anda belajar darinya. Clara mengangguk penuh semangat. Saya mengerti, Pak. Setelah Clara pergi, Anton duduk di kursinya dan berpikir. Ia mulai ragu pada pendekatannya selama ini. Mungkin, hanya mungkin, ada cara lain untuk memimpin selain dengan menjadi dingin dan tidak peduli. Dan anehnya, Clara adalah orang yang membuatnya mulai mempertimbangkan perubahan itu. Setelah keberhasilan presentasinya di hadapan direksi, Clara mulai mendapat lebih banyak perhatian dari rekan-rekannya. Banyak yang terkejut bahwa seorang asisten administrasi bisa menangani tugas berat dengan baik. Namun, tak sedikit pula yang meragukan bahwa Clara bisa mempertahankan performa itu di bawah tekanan Anton. Bagi Clara, keberhasilan itu adalah dorongan semangat yang besar, tetapi juga beban.
Ia tahu bahwa semua mata kini tertuju padanya, termasuk mata tajam Anton yang selalu mencari kesalahan. Setiap tugas yang diberikan kini terasa seperti ujian. Anton, di sisi lain, mulai memperhatikan perubahan pada Clara. Ia tidak lagi melihat gadis ceroboh yang selalu membuat kekacauan. Sebaliknya, Clara menunjukkan kegigihan yang luar biasa. Namun, Anton juga tahu bahwa keberhasilan satu tugas bukan jaminan Clara akan berhasil di tugas berikutnya. Karena itu, ia memutuskan untuk memuji Clara lebih jauh. Kali ini, Anton meminta Clara untuk membantu menyiapkan proposal proyek internasional senilai jutaan dolar. Tugas itu jauh di atas level seorang asisten administrasi, tetapi Anton ingin tahu sejauh mana Clara mampu melangkah. Clara menerima tugas itu dengan tekad besar, meskipun ia tahu risikonya sangat tinggi. Ia mulai menghabiskan waktu berjam-jam membaca dokumen proyek sebelumnya, mempelajari kebutuhan klien internasional, dan berdiskusi dengan tim lainnya. Meskipun Clara berusaha keras, tekanan yang ia hadapi mulai berdampak pada kesehatannya. Ia sering begadang hingga larut malam, bahkan melewatkan waktu makan. Rekan-rekannya mulai khawatir, tetapi Clara hanya tersenyum dan berkata, "Saya baik-baik saja. Ini kesempatan besar, dan saya tidak ingin menyia-nyiakannya." Anton, yang selalu memperhatikan detail, mulai melihat tanda-tanda kelelahan pada Clara. Pada suatu pagi, saat Clara menyerahkan laporan pendahuluan untuk proyek tersebut, ia melihat tangan Clara sedikit gemetar. "Anda terlihat lelah," kata Anton tiba-tiba. Clara terkejut mendengar nada Anton yang sedikit lebih lunak dari biasanya. "Saya hanya perlu sedikit istirahat, Pak," jawabnya, mencoba terdengar tegar. Anton memandang Clara dengan tatapan tajam. "Jika Anda jatuh sakit, itu akan menjadi kerugian besar untuk proyek ini. Jangan berpikir Anda tidak tergantikan." Clara menunduk. "Saya mengerti, Pak. Saya akan berhati-hati." Namun, di balik kata-katanya yang dingin, Anton sebenarnya merasa sedikit bersalah. Ia tahu bahwa ia telah menempatkan Clara di bawah tekanan yang sangat besar, dan meskipun Clara terus menunjukkan keberanian, ia mulai mempertimbangkan apakah ia telah terlalu keras padanya. Hari itu, Anton memutuskan untuk meninggalkan kantornya lebih awal. Ketika ia melewati ruang kerja Clara, ia melihat gadis itu masih sibuk dengan dokumen-dokumen di mejanya. Jam menunjukkan pukul 9 malam, tetapi Clara tampak tidak berniat pulang. Anton mengetuk pintu ruangannya. Clara terkejut, tetapi segera berdiri. "Pak Anton, apakah ada yang bisa saya bantu?" Anton menggeleng. "Mengapa Anda masih di sini? Jam kerja sudah selesai. Saya ingin memastikan semua dokumen ini siap untuk besok, Pak," jawab Clara dengan senyum kecil. Anton terdiam sejenak, lalu berkata, "Tidak ada gunanya bekerja keras jika Anda akhirnya merusak diri sendiri. Pulanglah dan istirahat." Clara terpana. Itu adalah pertama kalinya Anton menunjukkan kepedulian yang nyata, meskipun ia menyampaikannya dengan cara yang tetap dingin. "Terima kasih, Pak. Saya akan segera menyelesaikan ini." Anton mengangguk, tetapi sebelum pergi, ia menambahkan, "Dan Clara, pekerjaan Anda sejauh ini cukup memuaskan." Clara hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Itu adalah pujian yang sangat jarang keluar dari mulut Anton. Saat Anton pergi, Clara tersenyum kecil. Ia merasa bahwa di balik sikap dinginnya, Anton mungkin mulai menghargai usahanya. Malam itu, setelah Anton meninggalkan kantor, Clara akhirnya memutuskan untuk pulang lebih awal. Namun, pikiran tentang proyek besar yang sedang dikerjakannya terus menghantui. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berjalan di atas tali tipis, sedikit saja kesalahan, ia tahu Anton tidak akan segan-segan mengkritiknya. Keesokan paginya, Clara kembali ke kantor dengan semangat baru. Ia bertekad untuk menyelesaikan proposal proyek internasional dengan sebaik mungkin. Namun, ia tidak menyangka bahwa ia akan menemukan bantuan dari orang yang tidak terduga. Saat ia sedang memeriksa data di ruang kerja kecilnya, seorang rekan bernama Maya mengetuk pintu dan masuk. Maya adalah salah satu manajer junior yang selama ini lebih sering bekerja di lantai berbeda. "Aku dengar kamu sedang menangani proyek besar itu," kata Maya sambil duduk di kursi di depan meja Clara. Clara tersenyum canggung. "Iya, tapi aku masih mencoba menyusun semuanya. Ini tugas yang cukup berat." Maya mengangguk. "Aku tahu proyek ini penting. Aku juga tahu betapa sulitnya bekerja dengan Pak Anton." Clara terkekeh kecil.
Dia memang tegas, tapi aku rasa itu wajar untuk posisi dia. Maya tersenyum simpul. Tegas? Ya, itu cara halus untuk mengatakan dia sulit didekati. Tapi aku kagum pada kamu, Clara. Tidak semua orang bisa bertahan bekerja di bawah tekanannya. Clara merasa tersanjung. Mendapat pengakuan dari Maya memberinya semangat tambahan. Aku punya beberapa pengalaman dengan klien internasional, lanjut Maya. Kalau kamu butuh bantuan atau sekadar diskusi, jangan ragu untuk bertanya, ya. Clara merasa seperti mendapat angin segar. Ia tahu Maya cukup berpengalaman, dan tawarannya untuk membantu adalah kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. Terima kasih banyak, Kak Maya. Aku akan sangat menghargai bantuanmu, kata Clara dengan tulus. Dengan bantuan Maya, Clara mulai menyusun proposal dengan lebih percaya diri. Maya membantu memeriksa ulang data, memberikan masukan tentang cara menyusun argumen yang lebih persuasif, dan bahkan memberikan saran tentang bagaimana menghadapi pertanyaan sulit dari klien internasional. Anton, yang memantau perkembangan proyek dari jauh, tidak bisa mengabaikan peningkatan kualitas kerja Clara. Proposal yang sebelumnya tampak berantakan kini mulai terlihat profesional. Namun, seperti biasa, Anton tetap menjaga jarak. Baginya, hubungan dengan bawahannya harus tetap profesional dan tidak melibatkan emosi. Clara, kata Anton suatu pagi saat memanggilnya ke ruangannya, saya melihat ada peningkatan dalam pekerjaan Anda. Tapi ingat, peningkatan kecil tidak cukup. Proposal ini harus sempurna jika kita ingin memenangkan proyek ini. Clara mengangguk, meskipun hatinya sedikit berdebar. Saya akan memastikan itu, Pak. Anton menatapnya sejenak, lalu berkata, pastikan Anda tidak terlalu bergantung pada orang lain. Ini adalah tanggung jawab Anda. Clara mengangguk lagi. Ia mengerti maksud Anton, tetapi ia juga tahu bahwa menerima bantuan bukanlah tanda kelemahan. Baginya, bekerja sama dengan Maya adalah keputusan terbaik yang ia buat sejauh ini. Mendekati hari presentasi kepada klien, Anton memutuskan untuk menguji Clara sekali lagi. Ia meminta Clara untuk memimpin pertemuan internal bersama tim direksi, sesuatu yang bahkan beberapa manajer senior jarang diberi kesempatan untuk melakukannya. Jika Anda tidak bisa meyakinkan tim internal kita, jangan harap bisa meyakinkan klien, kata Anton dingin. Clara merasa gugup, tetapi ia tidak ingin mengecewakan. Ia menghabiskan malam sebelumnya mempersiapkan setiap detail presentasi. Bahkan, Maya kembali membantunya memprediksi pertanyaan yang mungkin muncul dari direksi. Saat pertemuan dimulai, Clara berdiri di depan ruangan dengan tangan sedikit gemetar. Semua mata tertuju padanya, termasuk tatapan dingin Anton yang duduk di kursi paling belakang. Clara menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Ia menjelaskan proposal dengan jelas dan percaya diri, menjawab setiap pertanyaan dengan tenang, meskipun beberapa di antaranya cukup menantang. Ketika presentasi selesai, ruangan itu sunyi selama beberapa detik sebelum salah satu anggota direksi mulai bertepuk tangan. Kerja bagus, Clara, kata salah satu dari mereka. Saya rasa ini adalah salah satu proposal terbaik yang pernah saya lihat. Anton tidak bereaksi langsung. Ia hanya memandang Clara dengan mata yang sulit ditebak, lalu berkata, baiklah. Kita akan menggunakan ini untuk presentasi kepada klien. Pastikan Anda siap. Clara mengangguk, senyumnya mengembang. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diakui oleh Anton. Hari presentasi kepada klien akhirnya tiba. Clara merasa gugup, tapi ia tahu bahwa semua kerja keras yang ia lakukan selama berminggu-minggu akan diuji hari ini. Anton, seperti biasa, terlihat tenang dan penuh percaya diri. Meskipun Anton tidak secara langsung mengakui, Clara tahu bahwa ia mengandalkan hasil kerja tim, terutama kontribusinya, untuk memenangkan proyek besar ini. Pagi itu, Anton memanggil Clara ke ruangannya. Clara, katanya sambil melipat tangannya di atas meja. Ini adalah kesempatan bagi perusahaan kita untuk membuktikan diri. Anda sudah bekerja keras, tapi jangan pernah lengah di saat-saat terakhir. Clara mengangguk. Saya mengerti, Pak. Saya akan melakukan yang terbaik. Anton menatapnya dengan mata yang tajam tapi serius. Dan satu lagi, jangan biarkan rasa gugup menguasai Anda. Jika Anda melakukan kesalahan, perbaiki dengan tenang. Klien tidak mencari kesempurnaan, tetapi kepercayaan. Kata-kata itu mengejutkan Clara.
Itu adalah nasihat yang tidak biasa dari Anton, yang biasanya hanya memberikan tekanan tanpa memberikan dukungan emosional. "Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti bagi saya," kata Clara sambil tersenyum kecil. Anton hanya mengangguk sebelum kembali fokus pada dokumen di mejanya. Ruangan tempat presentasi berlangsung penuh dengan aura formal. Klien yang hadir adalah perwakilan dari perusahaan besar internasional, dan mereka tampak serius. Anton duduk di kursi utama, sementara Clara berdiri di depan layar presentasi dengan tangan memegang pointer. Saat Clara mulai berbicara, semua perhatian tertuju padanya. Ia merasa gugup pada awalnya, tetapi perlahan-lahan ia menemukan ritmenya. Ia menjelaskan setiap data, grafik, dan analisis dengan tenang dan percaya diri, meskipun tatapan tajam dari klien membuatnya sedikit gugup. Namun, ketika salah satu klien mengajukan pertanyaan sulit tentang potensi risiko proyek, Clara sempat terdiam selama beberapa detik. Hatinya berdegup kencang, tetapi ia teringat nasihat Anton, "Jangan biarkan rasa gugup menguasai Anda." Dengan tenang, Clara menjawab, "Risiko yang Anda sebutkan adalah sesuatu yang telah kami pertimbangkan sejak awal. Untuk mengatasinya, kami telah menyiapkan langkah mitigasi, termasuk evaluasi berkala dan rencana cadangan yang terperinci." Jawaban itu membuat klien mengangguk puas. Bahkan Anton, yang biasanya sulit menunjukkan emosi, memberikan isyarat kecil berupa anggukan. Ketika presentasi selesai, para klien berdiskusi sebentar sebelum memberikan tanggapan. Salah satu dari mereka berkata, "Presentasi ini luar biasa. Tidak hanya data yang jelas, tetapi strategi Anda juga sangat matang. Kami sangat tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan Anda." Ruangan itu dipenuhi dengan rasa lega. Clara hampir tidak percaya bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Ia melirik Anton, yang menatapnya dengan ekspresi dingin, tetapi ada sedikit kehangatan di matanya, sesuatu yang jarang terlihat. Setelah klien pergi, Anton memanggil Clara ke ruangannya. Clara berjalan dengan hati-hati, tidak tahu apa yang akan ia dengar. "Clara," kata Anton, memulai pembicaraan. "Presentasi Anda berjalan dengan baik. Itu adalah salah satu alasan kita berhasil mendapatkan proyek ini." Clara terkejut mendengar nada tulus dalam suara Anton. "Terima kasih, Pak. Tapi ini juga berkat bimbingan Anda." Anton mengangguk kecil, lalu melanjutkan, "Anda telah menunjukkan bahwa Anda mampu bekerja di bawah tekanan dan tetap memberikan hasil yang luar biasa. Saya akui, saya tidak banyak memberikan pujian, tetapi kali ini Anda pantas mendapatkannya." Clara tersenyum lebar. Itu adalah momen yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Anton, pria yang terkenal berhati beku, memberinya pengakuan tulus. "Saya akan terus belajar dan bekerja keras, Pak. Terima kasih atas kepercayaannya," kata Clara penuh semangat. Anton memandangnya sejenak sebelum berkata, "Ingatlah, ini baru awal. Jangan pernah merasa puas terlalu cepat." Clara mengangguk, tetapi ia tahu bahwa hari itu adalah tonggak penting dalam hubungannya dengan Anton. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa pria dingin itu mulai membuka hatinya, meskipun hanya sedikit. Setelah keberhasilan besar proyek internasional, Clara mulai menjadi pusat perhatian di kantor. Rekan-rekannya yang dulu memandang sebelah mata kini lebih menghargai keberadaannya. Bahkan beberapa dari mereka mulai meminta nasihat Clara tentang cara menangani tugas-tugas yang sulit. Namun, perubahan terbesar justru terjadi pada Anton. Meski ia tetap menunjukkan sikap dingin dan profesional, cara ia berinteraksi dengan Clara perlahan berubah. Ia tidak lagi memberikan komentar tajam setiap kali Clara membuat kesalahan kecil, dan sesekali ia bahkan memberikan panduan lebih rinci untuk tugas yang ia berikan. Hari-hari Clara di kantor kini tidak lagi terasa seperti berjalan di atas duri. Meskipun tantangan tetap ada, ia merasa lebih percaya diri menghadapi semuanya. Suatu hari, kantor dihebohkan oleh kabar bahwa Anton akan menghadiri konferensi bisnis di luar kota. Clara, yang biasanya tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan semacam itu, terkejut ketika Anton memanggilnya ke ruangannya. "Clara, saya membutuhkan Anda untuk menemani saya ke konferensi ini," kata Anton tanpa basa-basi. Clara membelalakkan matanya. "Saya, Pak, tapi, bukankah biasanya Anda membawa manajer senior?" Anton menatapnya dengan tenang. "Saya membutuhkan seseorang yang memahami detail proyek kita. Anda adalah pilihan paling logis." Clara merasa gugup, tetapi juga bangga. "Baik, Pak. Saya akan mempersiapkan semuanya."
Perjalanan ke konferensi bisnis membawa Clara dan Anton ke kota lain yang jauh dari rutinitas kantor. Selama perjalanan, Clara merasa canggung karena ini adalah pertama kalinya ia bersama Anton di luar lingkungan kerja. Namun, Anton tetap seperti biasa, tenang, serius, dan penuh fokus. Bahkan di dalam mobil, ia sibuk memeriksa dokumen di laptopnya, sementara Clara mencoba menenangkan diri dengan membaca catatan tentang konferensi. Ketika mereka tiba di hotel tempat konferensi berlangsung, Clara kagum dengan suasananya yang mewah. Namun, ia tahu bahwa ia tidak berada di sana untuk bersantai. Tugasnya adalah memastikan semua persiapan Anton berjalan lancar. Setelah hari pertama konferensi yang padat, Clara merasa lelah tetapi puas karena semua berjalan sesuai rencana. Ketika ia sedang bersantai di lobi hotel, Anton tiba-tiba muncul. "Clara," panggilnya, membuat Clara terkejut. "Ya, Pak, apa ada yang perlu saya bantu?" Anton menggeleng. "Tidak, saya hanya ingin berbicara." Clara menatapnya dengan bingung, tetapi ia mengikuti Anton ke meja kecil di sudut lobi. Anton duduk dan memandangnya sejenak sebelum berkata, "Saya ingin berterima kasih atas kerja keras Anda. Bukan hanya untuk proyek ini, tetapi untuk semua yang Anda lakukan selama beberapa bulan terakhir." Clara terkejut mendengar nada tulus dalam suara Anton. "Terima kasih, Pak. Itu sangat berarti bagi saya." Anton mengangguk kecil, lalu melanjutkan, "Saya tahu saya tidak mudah dihadapi. Tapi Anda berhasil bertahan dan membuktikan diri. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua orang." Clara tersenyum. "Anda mungkin keras, Pak, tapi saya tahu Anda ingin yang terbaik untuk tim dan perusahaan." Anton terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan, "Kadang, sikap dingin saya bukan karena saya tidak peduli. Tapi karena saya merasa itulah satu-satunya cara untuk menjaga semuanya tetap terkendali." Clara merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-kata itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain dari Anton, sisi yang rapuh dan manusiawi. Malam itu, Clara merasa hubungan mereka berubah. Anton bukan lagi hanya seorang bos yang keras dan dingin. Ia adalah seseorang yang, meskipun sulit didekati, ternyata memiliki hati yang peduli di balik sikapnya. Malam setelah percakapan di lobi hotel itu, Clara merasa ada sesuatu yang berubah dalam dinamika antara dirinya dan Anton. Meskipun Anton tetap menjaga sikap profesional, ia kini tampak lebih terbuka untuk mendengarkan pendapat Clara. Keesokan harinya, saat konferensi berlanjut, Anton meminta Clara untuk ikut duduk bersamanya dalam sesi diskusi dengan mitra potensial. Ini adalah sesuatu yang tidak biasa, karena biasanya Anton hanya mengandalkan dirinya sendiri dalam situasi seperti ini. "Clara, saya ingin Anda mencatat poin-poin penting dan juga memberikan masukan jika diperlukan," kata Anton sebelum pertemuan dimulai. Clara sedikit gugup tetapi merasa dihargai. Ia mencatat dengan cermat selama diskusi dan bahkan berhasil memberikan beberapa saran yang membuat para mitra terkesan. Setelah pertemuan selesai, Anton berkata, "Kerja bagus. Masukan Anda tadi cukup membantu." Clara tersenyum. "Terima kasih, Pak. Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik." Anton tidak menjawab, tetapi tatapan matanya menunjukkan bahwa ia benar-benar mengapresiasi usaha Clara. Di sela-sela konferensi, Anton dan Clara memiliki beberapa waktu luang. Pada suatu sore, setelah sesi konferensi selesai lebih awal, Anton mengajak Clara berjalan-jalan di sekitar kota. "Saya pikir Anda perlu melihat kota ini, bukan hanya sibuk dengan pekerjaan," kata Anton sambil memasukkan tangannya ke dalam saku jasnya. Clara terkejut dengan ajakan itu tetapi tidak menolak. Mereka berjalan di sepanjang jalan-jalan kota yang indah, menikmati pemandangan yang berbeda dari rutinitas kantor. "Ada sesuatu yang membuat Anda begitu keras pada diri sendiri, Pak?" tanya Clara dengan hati-hati saat mereka berhenti di sebuah taman kecil. Anton menatapnya sejenak sebelum menjawab, "Kehidupan ini tidak pernah mudah. Saya harus bekerja keras untuk mencapai posisi saya sekarang, dan saya tidak ingin mengecewakan siapapun, terutama diri saya sendiri." Clara mengangguk, mencoba memahami. Tapi kadang-kadang, memberi ruang untuk diri sendiri dan orang lain juga penting. Tidak semua kesalahan berarti kegagalan. Anton tersenyum tipis, sesuatu yang jarang ia lakukan. "Mungkin Anda benar, Clara. Kadang saya lupa bahwa manusia tidak sempurna.
Percakapan itu membuat Clara semakin mengenal sisi pribadi Anton yang selama ini tersembunyi di balik sikap dinginnya. Pada malam terakhir konferensi, sebuah pesta penutupan diadakan di hotel. Clara merasa gugup menghadiri acara formal semacam itu, tetapi Anton memintanya untuk hadir. "Kehadiran Anda penting. Anda mewakili kerja keras tim kita," kata Anton dengan nada tegas tetapi tidak mengintimidasi. Clara mengenakan gaun sederhana tetapi elegan, yang membuatnya terlihat berbeda dari penampilannya sehari-hari di kantor. Saat ia tiba di aula pesta, beberapa orang memperhatikan dan memuji penampilannya. Bahkan Anton, meskipun tidak mengatakannya langsung, terlihat sedikit terkejut saat melihat Clara. Selama pesta, Clara menemani Anton berbicara dengan mitra bisnis dan klien baru. Anton tetap tenang dan profesional seperti biasa, tetapi Clara merasa lebih percaya diri dengan keberadaannya di sisinya. Namun, di tengah pesta, salah satu klien memuji Clara secara langsung. "Clara, Anda sangat berbakat. Saya yakin masa depan Anda di perusahaan ini sangat cerah," kata salah satu dari mereka. Anton, yang berdiri di dekatnya, mengangguk setuju. "Dia memang aset yang berharga untuk tim kami," katanya singkat, tetapi kalimat itu membuat Clara merasa luar biasa dihargai. Malam itu menjadi momen yang tak terlupakan bagi Clara. Ia merasa bahwa semua usahanya selama ini akhirnya mulai membuahkan hasil, tidak hanya dalam bentuk pengakuan profesional tetapi juga hubungan yang lebih baik dengan Anton. Ketika konferensi berakhir dan mereka kembali ke kantor, Clara merasa ada semangat baru dalam dirinya. Ia kini merasa lebih dihormati oleh Anton dan rekan-rekannya. Anton, meskipun tetap menjaga sikap dinginnya, terlihat lebih sering memberikan pujian kecil atau masukan yang membangun. Hubungan mereka, meskipun masih jauh dari akrab, kini dipenuhi dengan rasa saling menghormati yang lebih kuat. Clara tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Anton adalah pria yang kompleks, dan untuk benar-benar memahami hatinya, Clara harus bersabar. Tapi ia yakin bahwa apa yang mereka lalui bersama telah membuka pintu kecil ke hati Anton yang beku. Setelah kembali dari konferensi, Clara merasa kehidupannya di kantor berubah cukup signifikan. Anton kini lebih sering memberinya tanggung jawab besar, seolah menguji sejauh mana kemampuan Clara bisa berkembang. Suatu pagi, Anton memanggil Clara ke ruangannya dengan sebuah berkas tebal di meja. "Clara, ini adalah proposal untuk proyek baru kita. Kliennya adalah perusahaan teknologi besar, dan mereka memiliki standar yang sangat tinggi," kata Anton. Clara memandangi dokumen itu dengan campuran antusiasme dan gugup. "Apa peran saya dalam proyek ini, Pak?" Anton menatapnya dengan serius. "Anda akan menjadi koordinator utama. Pastikan tim Anda bekerja dengan efisien, dan semua target terpenuhi." Clara merasa gugup, tetapi ia mengangguk tegas. "Saya akan melakukan yang terbaik, Pak." Sebagai koordinator utama, Clara kini harus mengelola tim yang terdiri dari berbagai divisi. Namun, ia segera menyadari bahwa memimpin tim tidak semudah yang ia bayangkan. Beberapa anggota tim merasa enggan bekerja di bawah arahan Clara, yang dianggap masih pegawai baru dibandingkan mereka. "Kita sudah cukup sibuk dengan tugas masing-masing. Kenapa harus mengikuti arahan Clara?" keluh salah satu anggota tim di sebuah rapat. Clara mencoba tetap tenang. "Saya paham, ini tanggung jawab besar untuk kita semua. Tapi jika kita bekerja sama, saya yakin kita bisa menyelesaikan ini dengan baik." Anton, yang diam-diam memantau perkembangan proyek, memperhatikan bagaimana Clara menangani konflik ini. Setelah rapat, Anton memanggil Clara ke ruangannya. "Saya melihat ada beberapa gesekan dalam tim Anda," kata Anton. "Bagaimana Anda akan mengatasinya?" Clara terdiam sejenak, lalu berkata, "Saya akan berbicara secara pribadi dengan mereka dan mencoba memahami masalah mereka, Pak." Anton mengangguk. "Bagus. Ingat, kepemimpinan bukan hanya tentang memberi perintah. Anda harus bisa memenangkan kepercayaan mereka." Clara mulai mengubah pendekatannya. Ia berbicara secara pribadi dengan setiap anggota tim, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan mencoba menemukan solusi bersama. "Saya tidak di sini untuk mengambil alih pekerjaan kalian," kata Clara kepada salah satu rekan yang merasa terganggu. "Saya hanya ingin memastikan kita bisa mencapai tujuan bersama." Perlahan tapi pasti, sikap Clara mulai melunakkan hati para anggota tim. Mereka mulai melihat bahwa Clara bukan hanya pekerja keras, tetapi juga seseorang yang peduli terhadap kesejahteraan tim.
Anton, yang mendengar laporan tentang kemajuan Clara, merasa puas meskipun tidak menunjukkan ekspresinya. Dalam hati, ia mulai menghormati Clara lebih dari sekadar seorang bawahan. Di tengah kesibukannya mengelola proyek, Clara menerima undangan makan malam dari Anton. Awalnya, Clara mengira ini adalah pertemuan profesional biasa, tetapi ketika ia tiba di restoran, suasananya terasa lebih santai. Anton mengenakan pakaian yang sedikit kasual, sesuatu yang jarang Clara lihat. "Saya ingin membicarakan kemajuan Anda," kata Anton sambil mempersilakan Clara duduk. Clara merasa gugup tetapi juga penasaran. "Tentu, Pak. Apa ada yang bisa saya perbaiki?" Anton tersenyum tipis. "Anda sudah melakukan banyak hal dengan baik. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Anda memiliki potensi besar, dan saya ingin melihat Anda berkembang lebih jauh." Clara merasa terharu mendengar kata-kata itu. "Terima kasih, Pak. Itu berarti banyak bagi saya." Anton menatapnya sejenak, lalu berkata, "Anda tahu, Clara, tidak banyak orang yang bisa bertahan bekerja dengan saya. Tapi Anda tidak hanya bertahan, Anda juga membuat saya melihat sesuatu yang berbeda." Clara terdiam, merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ada sesuatu dalam nada suara Anton yang membuatnya berpikir bahwa hubungan mereka mungkin tidak akan selamanya hanya sebatas profesional. Dengan kerja keras dan dukungan tim, Clara berhasil menyelesaikan proyek besar itu dengan sukses. Klien memberikan pujian atas hasil kerja mereka, dan perusahaan meraih kontrak yang sangat menguntungkan. Anton, dalam rapat internal, secara terbuka memberikan pengakuan kepada Clara di depan seluruh staf. "Kerja keras Clara adalah salah satu alasan utama kita bisa mencapai hasil ini. Saya berharap ini menjadi contoh bagi kita semua," kata Anton. Clara merasa sangat bangga, tetapi juga sedikit canggung dengan perhatian yang tiba-tiba tertuju padanya. Setelah rapat selesai, Anton mendekatinya. "Kerja bagus, Clara. Tapi ingat, ini bukan akhir. Ini adalah langkah awal untuk sesuatu yang lebih besar." Clara tersenyum. "Saya akan terus belajar, Pak. Terima kasih atas semua bimbingannya." Anton mengangguk, tetapi tatapan matanya menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa bangga, sebuah penghargaan yang mendalam. Seiring waktu, Clara mulai menyadari ada sesuatu yang berubah dalam sikap Anton. Meskipun pria itu tetap terlihat dingin di depan orang lain, ia menjadi lebih terbuka dan hangat ketika berbicara dengan Clara. Tatapan matanya kini lebih lembut, dan sesekali ia melontarkan senyum kecil yang membuat Clara terkejut. Namun, perubahan ini juga membuat Clara merasa bingung. Apakah ini hanya hubungan profesional yang semakin solid, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Di sisi lain, Anton sendiri merasakan pergulatan batin. Ia menyadari bahwa Clara telah membawa warna baru dalam hidupnya yang selama ini penuh dengan ambisi dan kesendirian. Ia sering memikirkan Clara, bukan hanya sebagai bawahan yang kompeten, tetapi sebagai seseorang yang istimewa. Suatu hari, Anton memanggil Clara ke ruangannya dengan nada yang lebih santai daripada biasanya. "Clara, saya ingin Anda datang ke acara makan malam kecil yang saya adakan di rumah saya," katanya. Clara terkejut. "Makan malam, Pak? Apakah ini acara perusahaan?" Anton menggeleng. "Tidak, hanya makan malam santai. Anggap saja ini sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras Anda selama ini." Clara merasa gugup, tetapi ia menerima undangan itu. Malam itu, Clara tiba di rumah Anton yang megah tetapi terasa sepi. Ia disambut oleh Anton yang berpakaian kasual, jauh dari kesan formal yang biasa ia tampilkan di kantor. "Terima kasih sudah datang," kata Anton sambil tersenyum tipis. Makan malam berlangsung dengan suasana yang hangat. Clara terkejut melihat sisi lain Anton yang jarang terlihat. Ia berbicara dengan lebih santai, bahkan sesekali melontarkan humor kecil yang membuat Clara tertawa. "Anda terlihat berbeda malam ini, Pak," kata Clara dengan jujur. Anton memandangnya sejenak sebelum menjawab, "Mungkin karena saya merasa lebih nyaman bersama Anda." Kata-kata itu membuat Clara terdiam. Hatinya berdegup kencang, tetapi ia mencoba tetap tenang. Setelah makan malam, mereka berbincang di ruang tamu. Anton tiba-tiba berkata, "Clara, ada sesuatu yang ingin saya katakan." Clara menatapnya dengan gugup. "Apa itu, Pak?" Anton terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Saya tidak tahu kapan tepatnya ini terjadi, tetapi Anda telah mengubah cara saya melihat dunia.
Anda membuat saya merasa bahwa tidak semuanya harus tentang pekerjaan atau kesempurnaan. Clara tertegun mendengar pengakuan itu. Ia tidak menyangka bahwa pria berhati beku seperti Anton bisa mengungkapkan perasaannya dengan begitu jujur. Pak Anton, Clara tidak tahu harus berkata apa. Anton melanjutkan, saya tahu mungkin sulit bagi Anda untuk menerima ini, tetapi saya ingin Anda tahu bahwa Anda sangat berarti bagi saya. Lebih dari sekadar bawahan atau rekan kerja. Clara merasa hatinya bergejolak. Ia tidak pernah menyangka bahwa hubungan profesional mereka akan berkembang menjadi sesuatu yang begitu dalam. Setelah malam itu, Clara merasa hatinya campur aduk. Di satu sisi, ia merasa senang mendengar perasaan Anton, tetapi di sisi lain, ia khawatir tentang bagaimana hubungan ini akan memengaruhi pekerjaan mereka. Clara mulai menghindari Anton selama beberapa hari, tetapi Anton tidak memaksanya untuk berbicara. Ia memberi Clara ruang untuk merenung, meskipun dalam hatinya ia merasa cemas. Anton memahami bahwa ini adalah hal besar bagi Clara. Ia sendiri pun tidak pernah membayangkan bahwa ia akan sampai pada titik ini, di mana ia membuka hatinya kepada seseorang setelah bertahun-tahun menutup diri. Clara akhirnya memutuskan untuk menghadapi Anton. Ia mengetuk pintu ruangannya suatu sore, dan Anton mempersilahkannya masuk dengan ekspresi yang sulit dibaca. Pak Anton, saya ingin berbicara tentang apa yang Anda katakan malam itu, kata Clara dengan suara pelan tetapi tegas. Anton menatapnya, mencoba membaca ekspresi Clara. Baik, saya mendengarkan. Clara menarik napas dalam-dalam. Saya tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Tapi, saya tidak bisa menyangkal bahwa saya juga merasa ada sesuatu yang berbeda di antara kita. Anton terlihat terkejut, tetapi ia tidak memotong ucapan Clara. Tapi saya juga khawatir, Pak. Hubungan ini bisa menjadi sangat rumit, terutama karena posisi kita di perusahaan, lanjut Clara. Anton mengangguk perlahan. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Tapi saya percaya bahwa jika kita jujur satu sama lain dan tetap profesional, kita bisa mencari jalan keluar bersama. Clara terdiam, merenungkan kata-kata Anton. Ia menyadari bahwa pria itu tidak hanya membuka hatinya, tetapi juga menunjukkan keinginan untuk melindungi Clara dari segala risiko yang mungkin muncul. Baik, Pak, saya siap mencoba, kata Clara akhirnya. Anton tersenyum tipis, dan untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar bahagia. Setelah percakapan jujur mereka, hubungan antara Clara dan Anton mulai memasuki fase yang baru. Meskipun keduanya masih menjaga profesionalisme mereka di kantor, ada ikatan yang semakin kuat antara mereka yang tidak bisa disembunyikan lagi. Setiap kali mereka bertemu, baik untuk urusan pekerjaan atau sekadar berbicara singkat, mereka merasakan perasaan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Di kantor, Clara masih berfokus pada proyek-proyek yang ditugaskan kepadanya, namun kini ia merasa lebih dihargai dan diakui. Anton, meskipun tetap memegang kendali, mulai memberikan lebih banyak kebebasan kepadanya untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan pemikirannya. Namun, meskipun semuanya tampak berjalan lancar, Clara tidak bisa mengabaikan ketegangan yang kadang muncul di antara mereka, terutama ketika harus menghadapi situasi yang melibatkan orang lain di kantor. Suatu hari, ketika Clara sedang memimpin rapat tim, salah satu anggota tim, Dimas, dengan jelas menunjukkan ketidaksenangannya terhadap keputusan Clara. Saya rasa keputusan ini terlalu terburu-buru. Kita harus memikirkan lagi sebelum bertindak, kata Dimas dengan nada yang kurang sopan. Clara merasa tertekan. Ia bisa merasakan ketegangan di udara, dan meskipun ia sudah berusaha memberikan alasan yang masuk akal, Dimas tetap bersikeras. Ia tahu bahwa orang seperti Dimas tidak mudah ditaklukkan. Anton yang tiba-tiba muncul di pintu rapat mendengar percakapan itu. Ia menatap Dimas dengan tajam, dan suasana seketika berubah. Dimas, jika Anda memiliki masalah dengan keputusan ini, kita bisa membahasnya setelah rapat. Clara, saya percaya Anda sudah mempertimbangkan segala aspek sebelum memutuskan. Dimas menunduk, merasa canggung. Clara, meskipun merasa lega karena Anton datang membantu, tetap berusaha untuk menjaga kontrol atas situasi itu. Setelah rapat selesai, Anton menghampiri Clara. Anda melakukannya dengan baik, katanya singkat, meskipun wajahnya masih tampak serius. Clara tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Tapi, saya merasa ada yang tidak beres dengan Dimas. Anton mengangguk. Kami akan menyelesaikan itu nanti.
Anda fokus saja pada pekerjaan Anda. Clara merasa ada yang berubah dalam cara Anton melindunginya, dan itu membuat hatinya semakin hangat. Namun, ia juga tahu bahwa hubungan mereka bisa menjadi sangat rumit jika orang lain mulai memperhatikan perubahan ini. Keesokan harinya, Clara bertemu dengan Mia, salah satu rekannya yang cukup dekat dengannya. Mia tampak ragu-ragu sebelum akhirnya membuka percakapan. "Clara, ada yang perlu saya beritahu," kata Mia, suaranya rendah. "Saya rasa ada beberapa orang yang mulai memperhatikan perubahan antara Anda dan Pak Anton." Clara terkejut. "Maksudmu?" Mia melanjutkan dengan hati-hati, "Mereka mulai berbicara tentang hubungan Anda yang lebih dekat dengan Pak Anton. Saya hanya ingin Anda berhati-hati. Kita tahu bagaimana orang-orang di kantor bisa membuat asumsi." Clara merasa cemas, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Saya mengerti. Terima kasih sudah memberitahu saya, Mia. Tapi saya dan Pak Anton sudah berbicara tentang ini. Kami akan tetap profesional." Mia mengangguk, meskipun ekspresinya masih tampak khawatir. "Hati-hati saja, Clara. Saya hanya tidak ingin Anda terjebak dalam rumor yang bisa merusak karir Anda." Clara tersenyum, meskipun hatinya sedikit gelisah. Ia tahu bahwa meskipun ia dan Anton memiliki perasaan yang lebih dari sekadar profesional, mereka harus menjaga citra mereka di kantor. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak tantangan yang dihadapi Clara, baik dalam pekerjaan maupun hubungannya dengan Anton. Suatu pagi, Anton memanggilnya ke ruangannya untuk membicarakan masalah yang lebih besar. "Clara," katanya, "ada keputusan besar yang harus kita buat terkait proyek internasional yang akan datang. Ini akan melibatkan banyak pihak dan bisa mengubah arah perusahaan kita." Clara mengangguk. "Apa yang perlu saya lakukan, Pak?" Anton memandangnya dengan serius. "Saya ingin Anda mengambil peran utama dalam presentasi ini. Anda sudah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam proyek sebelumnya, dan saya percaya Anda bisa menangani ini dengan baik." Namun, Clara merasa cemas. Ini adalah langkah besar, dan ia tahu jika ia gagal, bukan hanya reputasinya yang dipertaruhkan, tetapi juga hubungan profesional mereka. Setelah rapat selesai, Clara merasa kebingungan. Anton sudah menunjukkan kepercayaan padanya, tetapi ia merasa ada beban besar yang harus ia tanggung. Clara duduk sendirian di meja kerjanya, menatap dokumen-dokumen yang harus ia persiapkan untuk presentasi besar itu. Ia merasa sangat tertekan, tapi di saat itulah Anton datang menghampirinya. "Clara, sudah larut malam. Apa kamu tidak ingin istirahat?" tanya Anton dengan nada lembut, meskipun tatapan matanya tetap serius. Clara menggeleng. "Saya harus menyelesaikan ini, Pak. Saya ingin memastikan semuanya sempurna." Anton menarik kursi dan duduk di sampingnya. "Clara, kamu sudah bekerja keras. Jangan terlalu keras pada diri sendiri." Clara menatap Anton dengan sedikit bingung. "Saya khawatir gagal, Pak. Saya tidak ingin mengecewakan Anda." Anton memandangnya dengan tajam, dan untuk sesaat, ada kelembutan dalam tatapannya. "Clara, Anda tidak perlu takut gagal. Saya sudah melihat kemampuan Anda. Apapun hasilnya, saya akan mendukung Anda." Kata-kata itu membuat Clara merasa lebih tenang. Ia tidak pernah merasa sejauh ini dihargai dan didukung, dan itu memberinya kekuatan untuk melangkah maju. Hari yang dinanti tiba. Clara berdiri di depan para pemimpin perusahaan dan klien besar dengan perasaan campur aduk. Namun, ketika ia mulai berbicara dan menjelaskan proposalnya, ia merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Setelah presentasi selesai, Anton berdiri dan memberi tepuk tangan yang pelan. "Kerja yang luar biasa, Clara," katanya. Clara tersenyum, merasa bangga dengan pencapaiannya. Meskipun masih ada keraguan dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sudah melakukan yang terbaik. Keberhasilan Clara dalam presentasi proyek internasional itu membawa dampak besar. Klien besar yang mereka hadapi merasa sangat puas dengan hasil presentasi tersebut, dan proyek itu pun disetujui. Anton, sebagai atasan yang telah mendukung Clara, merasa bangga, meskipun dia tetap mempertahankan sikap profesionalnya di hadapan orang lain. Di dalam kantor, Clara menjadi lebih dihormati oleh rekan-rekannya. Banyak yang mulai melihatnya bukan hanya sebagai pegawai rendahan yang ceroboh, tetapi sebagai sosok yang memiliki kemampuan luar biasa. Bahkan Dimas, yang sebelumnya selalu meragukan Clara, mulai berubah sikap. Namun, keberhasilan ini datang dengan tantangan baru.
Clara tahu bahwa ia tidak hanya harus terus mempertahankan kinerja yang luar biasa, tetapi juga menghadapi lebih banyak perhatian dan tekanan. Meskipun hubungan mereka mulai berkembang di luar lingkungan profesional, Clara dan Anton merasa semakin tertekan oleh hubungan yang penuh dengan ketegangan ini. Setiap kali mereka bertemu, ada perasaan yang lebih dari sekadar hubungan atasan dan bawahan, tetapi keduanya berusaha keras untuk menjaga semuanya tetap rahasia dari orang lain di kantor. Suatu sore, Anton memanggil Clara ke ruangannya. "Clara, ada yang ingin saya bicarakan." Clara masuk dan duduk di hadapan Anton, merasakan ketegangan yang ada di udara. "Apa yang perlu dibicarakan, Pak?" Anton memandangnya dengan serius. "Saya khawatir bahwa hubungan kita yang lebih dekat ini akan menjadi masalah bagi kita berdua. Kita harus lebih berhati-hati, terutama di kantor." Clara merasa sedikit tersentak. "Apakah Anda ingin mengakhiri semuanya, Pak?" Anton menggeleng. "Bukan begitu. Saya hanya ingin kita memastikan bahwa kita tetap profesional, dan kita tidak membiarkan hal ini mengganggu pekerjaan kita." Clara mengangguk. "Saya mengerti. Kita harus lebih berhati-hati." Namun, dalam hati Clara, ia merasa sedikit kecewa. Ia tidak ingin kehilangan kedekatan ini, tetapi ia tahu bahwa mereka harus lebih bijaksana dalam menghadapi dunia luar. Sebagai koordinator utama dalam proyek besar itu, Clara merasa semakin tertekan dengan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Tanggung jawabnya semakin besar, dan ia mulai merasa bahwa waktu untuk dirinya sendiri semakin sedikit. Suatu hari, Clara duduk di meja kerjanya, menatap dokumen-dokumen yang menumpuk. Di tengah kesibukannya, Anton muncul dan berdiri di sampingnya. "Clara, Anda sudah bekerja keras. Apa Anda tidak ingin istirahat?" Clara menggelengkan kepala. "Saya tidak punya waktu, Pak. Ini sangat penting." Anton menatapnya dengan cemas. "Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jika terus seperti ini, Anda bisa kelelahan." Clara terdiam sejenak, merasa lelah tetapi tidak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan Anton. "Saya tahu, Pak, tapi saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa melakukannya." Anton menyadari tekad Clara yang luar biasa, tetapi ia juga tahu bahwa tekanan ini bisa merusak keseimbangan hidupnya. "Clara, ingat, Anda bukan hanya bekerja untuk saya. Anda juga bekerja untuk diri sendiri." Clara merasa kata-kata Anton menyentuh hatinya. Meskipun dia sering kali merasa perlu membuktikan dirinya, ia mulai memahami bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sangat penting. Beberapa minggu berlalu, dan Clara mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih percaya diri dan lebih mampu menangani tantangan yang ada. Tetapi ada satu hal yang masih mengganggunya, perasaannya terhadap Anton. Meskipun keduanya telah sepakat untuk menjaga hubungan profesional mereka, Clara tidak bisa menahan perasaannya. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya mengagumi Anton sebagai atasan yang luar biasa, tetapi juga sebagai pria yang telah membantunya berkembang. Suatu sore, Clara memutuskan untuk berbicara langsung dengan Anton mengenai perasaannya. "Pak Anton," kata Clara dengan suara sedikit gemetar, "saya merasa bahwa kita sudah sangat dekat, dan saya ingin jujur dengan Anda. Saya tidak bisa menyangkal perasaan saya." Anton menatapnya dengan tatapan yang tajam, seolah-olah sedang menganalisis setiap kata yang keluar dari mulut Clara. "Clara, saya sudah tahu. Tapi kita harus tetap hati-hati. Apa yang kita miliki ini bisa sangat berbahaya, terutama di tempat kerja." Clara merasa sedikit kecewa, tetapi ia tahu Anton benar. "Saya mengerti. Saya hanya tidak ingin ada perasaan yang tidak diungkapkan di antara kita." Anton tersenyum lembut, meskipun matanya tetap serius. "Kita akan menemukan cara untuk menjaga segalanya tetap profesional, Clara. Percayalah." Waktu terus berjalan, dan Clara mulai merasa bahwa ia telah menemukan keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan dan kehidupannya. Ia semakin terampil dalam menangani proyek besar, dan semakin dihormati oleh rekan-rekannya. Namun, perasaan terhadap Anton tetap ada, sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Suatu malam, setelah rapat yang melelahkan, Anton mengundang Clara untuk keluar makan malam. "Clara, Anda sudah bekerja sangat keras. Kita harus merayakan sedikit keberhasilan ini," kata Anton dengan nada lebih santai dari biasanya. Clara merasa cemas, tetapi juga senang. Mereka makan malam bersama, berbicara tentang pekerjaan, kehidupan, dan hal-hal lain di luar kantor.
Clara merasa bahwa, meskipun mereka berada di dunia yang sangat berbeda, ada sebuah ikatan yang sulit dijelaskan di antara mereka. Ketika makan malam berakhir, Anton berjalan bersamanya menuju mobilnya. Saya ingin Anda tahu, Clara, bahwa apapun yang terjadi, saya sangat menghargai Anda. Anda telah menjadi bagian penting dalam hidup saya, baik di dalam maupun di luar kantor. Clara menatap Anton, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa perasaan mereka berdua mungkin tidak perlu lagi disembunyikan. Setelah makan malam itu, Clara merasa hatinya berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Ada kehangatan dalam setiap kata Anton, dan dalam tatapan matanya yang penuh makna. Meskipun mereka berusaha menjaga jarak profesional, Clara bisa merasakan bahwa hubungan mereka sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Pada hari-hari berikutnya, Clara mulai merasa semakin yakin akan perasaannya terhadap Anton. Meski ia tahu bahwa hubungan ini bisa sangat berisiko, terutama bagi kariernya, Clara merasa tidak bisa menahan perasaannya lagi. Pada suatu malam setelah jam kantor selesai, Clara memutuskan untuk mengunjungi ruang kerja Anton. Pintu ruangannya terbuka, dan Anton tampak sedang sibuk memeriksa beberapa dokumen. "Pak Anton," panggil Clara dengan suara pelan, "bisakah kita berbicara?" Anton menoleh, dan senyum kecil tersungging di wajahnya. "Tentu, Clara. Ada apa?" Clara mengambil napas panjang, berusaha menenangkan jantungnya yang berdebar. "Saya hanya ingin mengatakan sesuatu," katanya, suara yang lebih rendah dari biasanya. "Saya sudah berpikir panjang tentang ini, dan saya rasa saya tidak bisa menunda perasaan saya lebih lama lagi. Saya menyukai Anda, Pak Anton." Anton terdiam sejenak, seperti sedang mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan Clara. Tatapannya penuh perhatian. "Clara," jawabnya akhirnya dengan suara yang lembut, "saya juga merasakan hal yang sama. Tetapi kita tahu betul bahwa hubungan seperti ini bisa sangat rumit." Clara menunduk, merasakan keraguan dan kekhawatiran yang kembali muncul. "Saya mengerti. Kita harus menjaga semuanya tetap profesional, bukan?" Anton mengangguk perlahan. "Itulah yang terbaik untuk kita, Clara. Namun, itu tidak berarti saya tidak menghargai perasaan kita. Saya juga tidak ingin kehilangan apa yang sudah kita bangun bersama." Clara merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. Meskipun belum ada keputusan jelas, ia merasa sedikit lebih tenang. "Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin kita jujur satu sama lain." Anton tersenyum. "Kita akan cari jalan tengahnya, Clara. Saya yakin kita bisa melakukannya." Keesokan harinya, meskipun hubungan mereka masih dalam batas profesional, Clara dan Anton merasa lebih dekat dari sebelumnya. Keduanya sepakat untuk tidak terburu-buru dalam membuat keputusan besar, dan mereka memutuskan untuk lebih fokus pada pekerjaan mereka. Namun, meskipun mereka menjaga jarak di luar kantor, ada perasaan yang tidak bisa disembunyikan. Clara semakin yakin bahwa Anton adalah sosok yang sangat penting dalam hidupnya. Begitu juga Anton, meskipun ia berusaha menjaga jarak demi profesionalisme, ia mulai merasakan bahwa hubungan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Di kantor, Clara mulai mendapatkan lebih banyak tanggung jawab dan semakin dihormati oleh rekan-rekannya. Namun, meskipun ia sukses dalam pekerjaannya, ia merasa bahwa ada bagian dari dirinya yang hanya bisa ia bagi dengan Anton. Suatu pagi, Clara menerima sebuah pengumuman mengejutkan. Ada kabar bahwa perusahaan sedang melakukan restrukturisasi besar-besaran. Banyak posisi yang akan berubah, dan beberapa karyawan akan dipindahkan ke departemen lain. Clara merasa cemas. Apakah perubahan ini akan mempengaruhi posisinya di perusahaan? Dan bagaimana dengan hubungan yang sedang berkembang dengan Anton? Saat rapat diumumkan, Anton memanggil Clara untuk berdiskusi lebih lanjut. "Clara," katanya dengan nada serius, "kita harus mempersiapkan diri untuk perubahan ini. Saya akan memindahkan beberapa orang untuk menangani proyek baru, dan Anda mungkin akan menjadi salah satu yang terlibat." Clara merasa agak tertekan dengan kabar ini. "Pak Anton, apakah ini berarti saya harus pindah ke posisi lain?" Anton menatapnya dengan serius, lalu memberikan senyuman tipis. "Saya akan memastikan bahwa Anda tetap memiliki kesempatan terbaik, Clara. Jangan khawatir." Meskipun kata-kata Anton memberi sedikit ketenangan, Clara tidak bisa menutupi kekhawatirannya. Dengan perubahan yang akan datang, apakah hubungan mereka bisa bertahan?
Apakah Anton akan tetap ada untuk mendukungnya, seperti yang ia katakan? Setelah beberapa minggu penuh ketidakpastian, Clara dihadapkan pada keputusan besar. Perusahaan akhirnya merilis daftar pemindahan dan perombakan posisi. Clara ditawarkan sebuah jabatan baru yang lebih tinggi di divisi lain, tetapi itu berarti ia harus bekerja di bawah atasan yang berbeda dan meninggalkan proyek yang selama ini ia tangani. Anton memanggilnya ke ruangannya untuk berbicara lebih lanjut. Clara, saya tahu ini keputusan besar bagi Anda. Saya ingin Anda tahu bahwa Anda punya pilihan. Saya ingin Anda mengambil keputusan yang terbaik untuk diri Anda. Clara terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang Anton katakan. Saya tahu Anda ingin yang terbaik untuk saya, Pak. Tapi, apakah saya harus meninggalkan apa yang telah kita bangun di sini? Anton memandangnya dengan serius, seolah mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati. Clara, saya tidak ingin Anda merasa terbebani dengan hubungan kita. Pilihan Anda harus berdasarkan apa yang Anda inginkan untuk karir Anda. Clara merasa hatinya berat. Ia menyukai pekerjaannya dan segala yang telah ia capai di perusahaan ini, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus memikirkan masa depannya secara objektif. Pak Anton, saya akan berpikir panjang tentang ini. Saya tidak ingin membuat keputusan terburu-buru. Anton mengangguk. Saya akan mendukung apapun keputusan yang Anda buat. Setelah banyak berpikir, Clara akhirnya memutuskan untuk menerima posisi baru yang ditawarkan oleh perusahaan. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar dalam kariernya, meskipun harus berpisah dari Anton dalam hal pekerjaan sehari-hari. Namun, perasaan yang mereka miliki untuk satu sama lain tetap ada, meskipun hubungan mereka menjadi lebih kompleks. Di hari terakhir Clara di posisi lamanya, Anton datang menghampirinya di ruang kerjanya. Clara, Anda sudah mengambil keputusan yang besar. Saya bangga dengan Anda. Clara menatap Anton dengan mata yang penuh harapan. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi saya berharap kita bisa menjaga hubungan ini. Anton tersenyum tipis, lalu memberikan satu pelukan singkat. Saya yakin kita akan menemukan jalan kita, Clara. Anda pantas mendapatkan yang terbaik. Clara meninggalkan kantor dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa langkah ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Meskipun jalan mereka terpisah dalam karir, ia merasa bahwa hubungan mereka, meskipun penuh tantangan, akan tetap menjadi bagian yang penting dalam hidupnya. Beberapa bulan setelah Clara menerima posisi barunya, ia semakin terbiasa dengan tugas dan tanggung jawab yang baru. Meskipun ia menikmati tantangan baru yang datang, ia merasa bahwa ada satu bagian dalam hidupnya yang belum lengkap hubungan dengan Anton. Mereka tetap menjaga jarak di kantor, tetapi di luar pekerjaan, ada ketegangan yang terus membayangi hubungan mereka. Suatu malam, Clara menerima pesan dari Anton. Clara, apakah kita bisa bertemu malam ini? Saya ingin berbicara. Clara merasa jantungnya berdebar. Ia tahu ini adalah momen penting. Segera ia membalas pesan itu. Tentu, saya bisa. Di mana kita bertemu? Malam itu, mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari keramaian kota. Suasana yang hening dan intim memungkinkan mereka untuk berbicara lebih terbuka. Anton memesan 2 cangkir kopi dan menatap Clara dengan tatapan yang penuh makna. Clara, kata Anton, suaranya lebih lembut dari biasanya, saya ingin kita berbicara tentang hubungan kita. Clara menatap Anton dengan penuh perhatian. Saya sudah lama menunggu saat ini, Pak, jawabnya dengan jujur. Saya merasa kita tidak bisa terus begini, menjaga jarak meskipun perasaan kita lebih dari sekadar profesional. Anton menarik napas panjang, lalu menatap Clara dengan intens. Saya juga merasa demikian, Clara. Tetapi saya tahu kita harus berhati-hati. Banyak yang bisa salah. Clara mengangguk, merasakan keraguan yang ada di hati Anton. Saya tahu, Anton. Tapi kita tidak bisa terus menghindari perasaan ini. Saya ingin lebih dari sekadar rekan kerja bagi Anda. Anton memandangnya sejenak, kemudian senyum kecil mulai muncul di wajahnya. Saya pun ingin itu, Clara. Saya sudah lama merasakan hal yang sama. Tapi saya takut mengubah segalanya. Clara tersenyum lebar, merasakan beban yang berat akhirnya terangkat. Kita bisa melakukannya, Anton. Saya percaya kita bisa melewati semua ini, bersama. Anton akhirnya meraih tangan Clara, memegangnya dengan lembut. Saya tidak akan membiarkan Anda pergi, Clara.
Saya ingin kita mencoba, meskipun kita harus menghadapi banyak halangan. Setelah malam itu, hubungan Clara dan Anton mulai berubah. Mereka tidak lagi berusaha menyembunyikan perasaan mereka, meskipun mereka tetap menjaga profesionalisme di kantor. Anton mulai mengundang Clara untuk makan malam bersama lebih sering, dan mereka mulai merencanakan waktu untuk bertemu di luar pekerjaan. Namun, meskipun mereka bahagia, mereka juga tahu bahwa hubungan mereka masih penuh tantangan. Mereka tidak ingin hubungan pribadi mereka merusak karir yang sudah mereka bangun dengan susah payah. Suatu malam, setelah beberapa minggu menjalani hubungan mereka yang semakin dekat, Anton membawa Clara ke sebuah taman yang sepi. Di bawah cahaya bulan yang lembut, Anton berhenti berjalan dan menatap Clara dengan serius. "Clara," katanya, suaranya sedikit terbata-bata, "saya tahu kita baru memulai ini, tapi saya merasa sudah lama mengenal Anda. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama Anda." Clara merasakan hatinya berdebar kencang. "Anton, saya juga merasa sama. Saya tidak ingin hubungan kita hanya sebatas pekerjaan." Anton memegang tangan Clara dengan lembut. "Jika kita harus mengambil langkah ini, saya ingin melakukannya dengan serius, Clara. Saya ingin kita lebih dari sekadar rekan kerja." Clara tersenyum. "Saya siap, Anton." Setelah beberapa bulan menjalani hubungan mereka dengan penuh hati-hati, Anton dan Clara memutuskan untuk berbicara dengan rekan-rekan mereka di kantor. Meskipun mereka ingin hubungan ini tetap berjalan dengan baik, mereka tahu bahwa ada banyak orang yang mulai memperhatikan perubahan yang terjadi di antara mereka. Suatu hari, Anton memanggil rapat tim dan mengumumkan dengan tegas, "Rekan-rekan, saya ingin memberitahu kalian semua tentang sesuatu yang penting. Saya dan Clara sudah menjalin hubungan yang lebih dari sekadar profesional, dan saya berharap ini tidak akan mempengaruhi pekerjaan kita." Beberapa rekan kerja terlihat terkejut, sementara yang lain hanya mengangguk, memahami bahwa keputusan mereka adalah hak pribadi. Namun, Clara merasa lebih lega setelah pengumuman itu. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat, meskipun ada kemungkinan tantangan baru yang akan muncul. Setelah beberapa bulan menjalani hubungan yang terbuka, Anton dan Clara semakin dekat. Meskipun mereka menghadapi banyak tantangan dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi, mereka merasa lebih kuat bersama. Suatu malam, Anton mengajak Clara ke tempat yang mereka kunjungi saat pertama kali mengungkapkan perasaan mereka. "Clara," kata Anton dengan suara penuh keyakinan, "saya sudah berpikir panjang tentang kita, dan saya merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melangkah lebih jauh." Clara menatap Anton dengan penuh harapan. "Apa maksud Anda?" Anton tersenyum, kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. "Clara, saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama Anda. Maukah Anda menikah dengan saya?" Clara terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Air mata mulai mengalir di wajahnya. "Anton, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini sangat indah." Anton mengangguk dengan lembut. "Jangan khawatir, Clara. Saya akan menunggu jawabannya. Saya hanya ingin tahu apakah Anda siap untuk memulai hidup baru bersama saya." Clara akhirnya meraih tangan Anton, matanya penuh air mata bahagia. "Ya, Anton. Saya siap." Pernikahan mereka digelar dengan sederhana namun penuh makna. Setelah berbulan-bulan menjalani hubungan yang penuh tantangan, Anton dan Clara akhirnya menjadi pasangan suami istri. Mereka merayakan hari spesial itu dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman dekat, serta rekan-rekan kerja yang telah melihat perjalanan mereka bersama. Di hari pernikahan, Anton memandang Clara dengan penuh cinta, dan mereka berjanji untuk selalu mendukung satu sama lain, apapun yang terjadi. Clara merasa bahwa perjalanannya yang penuh dengan kesalahan dan kesulitan kini berakhir dengan kebahagiaan yang ia impikan. Mereka tahu bahwa pernikahan adalah awal dari perjalanan baru yang penuh dengan tantangan, tetapi dengan saling mencintai dan mendukung, Anton dan Clara yakin mereka bisa menghadapi segala rintangan bersama. Selesai.